Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Haidar Lutfi. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Haidar. Saya berasal dari sekolah MA Hidayatullah Mataram dan tepatnya sekarang saya duduk di bangku kelas 11 MA Hidayatullah Mataram. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dengan salam tak lupa pula kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ibu Kartini adalah Ibu Pendidikan. Pada tanggal 21 April dari Sabang sampai Merauke, biasanya kita merayakan hari nasional yang disebut dengan Hari Kartini. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya Raden Ajeng Kartini tersebut? Sehingga nama beliau tetap kita ingat, tetap kita kenang hingga masa kini. Raden Ajeng Kartini ialah pahlawan nasional bangsa Indonesia dari kaum wanita. Berkat perjuangan jerih payah beliaulah, pengorbanan beliaulah, sehingga wanita pada zaman sekarang ini mampu menempuh yang namanya jenjang pendidikan. Pada masa yang lampau kita dapat melihat laki-laki dan wanita itu dibeda-bedakan statusnya. Tidak pernah disamakan. Wanita selalu di bawah dan laki-laki selalu di atas. Tidak pernah wanita itu di atas. Bahkan yang lebih parahnya lagi, wanita tidak boleh bersekolah, wanita tidak boleh belajar, hanya berdiam diri saja di dalam rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Karena ketidakadilan inilah yang dilihat oleh ibu kita Kartini, sehingga hati beliau tergerak ingin merubahnya, sehingga asas laki-laki dan wanita itu sama sederajat, tidak ada yang dibeda-bedakan. Pada era modern ini kita dapat melihat dengan jelas perubahan, perkembangan pada negara kita, negara Indonesia ini. Perkembangan ilmu yang pesat, banyak dari wanita yang mengambil peranannya. Kita bisa melihat di setiap gedung-gedung pemerintahan pasti ada wanitanya. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengambil sebagai kepala bagian, kepala daerah, bahkan menjadi presiden negara kita Republik Indonesia ini. Bahkan lebih hebatnya lagi, tidak sedikit dari wanita mampu menyelesaikan jenjang pendidikannya setara dengan laki-laki, bahkan melebihi laki-laki. Alhamdulillah berkat perjuangan ibu kita Kartini sehingga bisa terjadi hingga saat ini. Hal ini pernah terjadi ketika zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus oleh Allah. Jika mereka memiliki anak perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup. Karena apa? Karena mereka yakini bahwa anak perempuan itu tidak bisa membawa baik nama suku mereka. Hanya bisa menjadi beban dan penyusah bagi suku mereka, sehingga mereka menguburnya hidup-hidup. Ketika Allah utus Rasulullah, maka Rasulullah setarakan antara laki-laki dan wanita. Hal ini selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inilah yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini, sehingga wanita pada zaman sekarang ini bebas belajar, bebas bersekolah, bebas bekerja, mencari nafkah. Karena itu ibu kita Kartini biasa kita sebut, biasa kita kenang pada masa sekarang ini ialah ibu pendidikan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf karena itu kesalahan dari diri saya pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.